Orang-orang yang berusaha mencari tahu tentang keluarga Pak Wiyoko ini keesokan harinya tiba-tiba meninggal dengan lidah yang terpelintir dan tanpa sebab. Dirinya ini dijadikan tumbal untuk dihamili oleh iblis yang dipuja keluarganya. Nah, di sana ditemukan satu toples berisikan 2 ari-ari bayi yang berbeda. Lalu ada satu toples kaleng lagi yang berisikan jari-jari bayi. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain lonceng ya. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan sebelum gue mau mulai cerita, gue mau ngasih tahu nih, buat pasukan Lentera Malam, sekarang Lentera Malam udah hadir di TikTok nih. Dan cerita-cerita yang kita up di TikTok itu belum tentu juga kita up di YouTube. Jadi buat pasukan Lentera Malam yang penasaran, langsung aja ke akun TikTok kita. Nanti akun TikToknya gue tampilin di sini nih. Oke, langsung aja gue mulai. Dan di cerita horor kali ini, gue kembali membawakan cerita yang ditulis oleh akun Twitter bernama Emak. ID-nya ada di @desiprayogo1. Jadi buat pasukan Lentera Malam yang mau baca ceritanya, silakan mampir aja ke Twitternya. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Cerita kali ini diambil oleh tim cerita Emak dari pengalaman narasumber yang bernama Mbak Puji. Saat Mbak Puji ini pindah ke kontrakan yang dulunya adalah tempat pemujaan setan dan bahkan pernah dijadikan tempat aborsi. Lalu apa saja kejadian yang dialami oleh Mbak Puji dan ada cerita apa di balik kontrakan tersebut? Daripada makin penasaran, tanpa basa-basi lagi, cerita horor dimulai. Cerita kali ini dialami oleh seorang wanita bernama Mbak Puji. Mbak Puji ini berasal dari Jogja dan sedang tinggal di Prambanan. Dikarenakan suaminya harus pindah tugas di daerah Prambanan, Mbak Puji dan suami sepakat untuk mengontrak di sebuah rumah dekat dengan tempat kerja sang suami. Rumahnya tidak terlalu besar, lantai 1 diisi dengan 2 kamar, dan juga ada halaman rumah yang cukup luas. Mbak Puji juga cuma tinggal dengan suami dan juga calon bayi yang ada di dalam kandungannya. Area rumahnya ini tidak berdampingan langsung dengan rumah yang lain. Jadi untuk ke rumah tetangga, Mbak Puji ini harus melewati beberapa petak lahan tanah kosong yang sudah ditumbuhi tanaman-tanaman liar yang terlihat seperti tidak terawat. Belum lagi banyak pohon-pohon tinggi yang tumbuh memayungi jalanan setempat, sehingga membuat sinar matahari maupun bulan terhalang sinarnya ke daerah rumah sekitar tempat tinggal Mbak Puji ini. Di depan rumahnya juga terdapat hamparan sawah yang cukup luas. Jadi bisa dibayangkanlah suasana di tempat tinggal Mbak Puji ini. Benar-benar suatu wilayah yang jauh dari keramaian. Dan itu juga yang membuatnya enggan keluar rumah kalau sudah melewati jam 4 sore. Rumah ini dikontrakan dengan harga yang cukup murah dan sudah lengkap dengan isinya. Jadi saat pindahan, Mbak Puji dan suami cuma membawa koper aja. Sekilas rumah ini tampak biasa-biasa aja, seperti rumah-rumah di sekitarnya. Mungkin yang mengganggu ya hanya 2 pohon kapuk di kanan dan di kiri jalan masuk aja. Mbak Puji sempat bertanya kepada pemilik kontrakan ini. Kenapa pohon ini nggak ditebang aja? Kan berbahaya kalau hujan. Tapi pemilik kontrakan malah marah-marah. Si pemilik kontrakan dengan keras melarang siapapun untuk menebang pohon ini. Singkat cerita, mulailah mereka tinggal di kontrakan barunya. 1-2 hari, semua biasa aja. Tidak ada kejanggalan yang dialami oleh Mbak Puji. Tapi
Saat memasuki hari ketiga, Mbak Puji ini sudah mengalami sedikit kejanggalan. Di setiap pagi, perabotan rumahnya ini suka berpindah tempat dengan sendirinya. Entah itu sofa yang bergeser, lukisan yang tiba-tiba miring, bahkan dapurnya yang selalu berantakan di setiap pagi hari. Awalnya, dia berpikir mungkin itu ulah suaminya. Ya maklumlah, laki-laki apa-apa selalu berantakan. Dan sebagai info, suami Mbak Puji ini selalu bangun lebih awal. Jadi suaminya ini selalu bangun jam 4:30 pagi. Karena suaminya harus berangkat kerja jam 5 pagi. Sedangkan Mbak Puji ini bangunnya selalu jam 6 pagi. Jadi pas bangun suaminya sudah berangkat kerja. Nah biasanya Mbak Puji ini langsung beresin semuanya. Setelah itu dia mandi dan bersiap belanja. Saat itu adalah kali pertama Mbak Puji ini belanja dan berinteraksi dengan warga sekitar. Lokasi rumah Mbak Puji dengan pasar jaraknya ini cukup jauh. Dan sesampainya di pasar, karena Mbak Puji ini warga baru, dia langsung disamperin sama ibu-ibu yang lain. Dan kemudian diajak berkenalan. By the way, karena di daerah ini warganya tidak terlalu banyak, jadi kalau ada warga baru pasti kelihatan banget. Nah setelah diajak berkenalan dengan beberapa warga sekitar, Mbak Puji pun ditanya tempat tinggalnya. Dan ketika menjawab tempat tinggal kontrakannya, seketika ekspresi semua ibu-ibu ini berubah menjadi aneh. Mereka seperti kaget dan juga heran mendengar tempat tinggal kontrakannya Mbak Puji. Mbak Puji yang saat itu juga bingung, kemudian balik bertanya. Ada apa ya? Ada yang salah sama kontrakan saya? Tapi ibu-ibu ini malah menjawab. Gak ada apa-apa kok. Dan kemudian pergi meninggalkan Mbak Puji begitu saja. Sejak saat itu, Mbak Puji ini sedikit diasingkan ketika berada di pasar. Tapi untungnya Mbak Puji memiliki satu langganan lapak belanja. Hanya orang inilah satu-satunya warga yang masih berkenan ngobrol sama Mbak Puji dan mempersilahkan Mbak Puji belanja di lapaknya. Beliau biasa dipanggil Bu Haja, istri salah satu pemilik masjid yang ada di sekitar. Dan Bu Haja juga yang selalu menenangkan Mbak Puji dengan berkata, Sudah Mbak, gak usah dihiraukan. kata-katanya simpel, tapi cukup menenangkan hati Mbak Puji di setiap harinya. Hari-hari Mbak Puji selalu seperti itu. Bangun tidur rumah berantakan, ke pasar dijauhin orang, dan tidak terasa Mbak Puji lalui selama 1 bulan. Semua berjalan biasa aja sampai menginjak 3 bulan. Mbak Puji dan juga suaminya sudah mulai mendapat teror dari makhluk halus. Tapi suaminya memilih untuk menganggap semua biasa aja. Mengingat kalau rumah tua memang wajar jika ada hal-hal mistis seperti itu. Tapi berbeda dengan Mbak Puji. Hingga Mbak Puji menyarankan untuk pindah rumah aja ke suaminya. Tapi suaminya malah menganggap kalau Mbak Puji ini halu dan terlalu mendengar gosip-gosip dari tetangganya. Alhasil mereka malah berdebat panjang dan Mbak Puji memilih untuk mengalah. Belum lagi suaminya ini masih harus tinggal 2 tahun di Prambanan. Dan setelah itu baru bisa balik ke kantor pusatnya yang ada di Jogja. Karena teror ini terus datang dan semakin lama semakin ekstrim, hingga membuat Mbak Puji ini menjadi stres. Dan akhirnya Mbak Puji pun keguguran di usia 10 minggu kehamilannya. Karena Mbak Puji butuh waktu untuk pemulihan dan menenangkan batinnya, akhirnya Mbak Puji memutuskan untuk tinggal di rumah orang tuanya di Kali Adem dan meninggalkan suaminya yang ada di Prambanan kurang lebih 2 bulan. Alhasil suaminya pun tinggal sendirian di kontrakan. Tapi belum sampai seminggu, sang suami sudah menyerah tinggal sendirian di kontrakan tersebut. Karena kali ini teror yang sudah dirasakan Mbak Puji sudah dirasakan juga oleh dirinya. Hingga suaminya ini memilih untuk tinggal di mes yang disediakan oleh kantornya.
Setelah kurang lebih 2 bulan, Mbak Puji yang melihat suaminya kurus dan seperti tidak terawat, Mbak Puji kemudian memutuskan untuk kembali lagi ke Prambanan demi menemani suaminya. Tapi dengan syarat harus pindah rumah dan suaminya pun setuju. Di hari di mana Mbak Puji ini memutuskan untuk kembali ke Prambanan, Mbak Puji tidak langsung ke kontrakannya, melainkan meminta tolong untuk singgah sejenak di rumah Bu Haja. Karena sebelumnya Mbak Puji dan Bu Haja ini sudah dekat dan sering berkomunikasi. Dan suaminya pada saat itu juga ikut singgah di rumah Bu Haja. Akhirnya tidurlah mereka malam itu di rumah Bu Haja. Besok paginya yang kebetulan hari Minggu dan suaminya juga libur kerja. Jadi berangkatlah mereka untuk mencari kontrakan yang baru. Satu demi satu kontrakan yang akan disewa mereka datangi. Tapi anehnya tidak ada satupun yang mau mengizinkan mereka untuk menyewa dengan alasan yang aneh. Padahal awal mereka tanya-tanya, semua orang yang menyewakan itu welcome banget dan juga mengizinkan untuk menyewa kontrakannya. Tapi saat mereka ditanya dan menjelaskan kalau mereka sempat ngontrak di rumah sebelumnya, tiba-tiba semua orang seperti menolak dan menutup diri mereka. Bahkan ada yang sampai mengusir mereka. Alhasil mereka pun kembali ke rumah Bu Haja dengan perasaan yang campur aduk. Mereka kemudian menceritakan apa yang mereka alami ke Bu Haja dan juga suaminya yaitu Pak Haji. Suaminya Mbak Puji ini sempat memohon-mohon pada Pak Haji untuk menceritakan tentang riwayat rumah itu. Dan karena Pak Haji ini merasa kasihan melihat Mbak Puji beserta suaminya yang menjadi imbasnya. Padahal mereka ini orang baru yang tidak tahu apa-apa soal rumah itu. Dan disinilah Pak Haji menceritakan semua seluk-beluk tentang rumah kontrakan yang mereka tempati. Pak Haji sempat menarik nafas yang cukup dalam sebelum bercerita, dan cerita pun dimulai. Jadi ceritanya, dulu pada tahun 1999 ada sebuah keluarga yang menempati rumah tersebut. Sebut saja dengan nama keluarga Wiyoko. Pak Wiyoko ini juga memiliki 2 orang anak perempuan. Anak pertama waktu itu berusia 20 tahun, bernama Mayang. Dan anak kedua bernama Aryana, yang saat itu masih berusia 16 tahun dan baru masuk SMA kelas 1. Dulu sebelum jadi rumah, tempat itu hanya hamparan tanah kosong aja yang penuh dengan semak belukar. Dan juga ada 2 pohon kapuk di depannya yang memang dari dulu sudah ada. Pada pertengahan tahun 1998, tanah ini dibeli oleh Pak Wiyoko dan dibangunlah rumah. Anehnya, 2 pohon ini tidak dipotong dan disentuh sama sekali. Bahkan sampai detik ini, semua warga beranggapan bahwa ada yang ganjil dengan 2 pohon kapuk ini. Nah, sepintas tidak ada yang aneh dengan keluarga Pak Wiyoko. Sampai suatu ketika, anak perempuannya yang nomor 2 tiba-tiba dikabarkan hamil. Padahal semua warga sekitar tahu betapa ketatnya didikan Pak Wiyoko dan istrinya kepada 2 anaknya ini. 2 anaknya ini kemana-mana selalu diantar jemput, dan bahkan untuk mengikuti kegiatan kampung aja, kedua anaknya ini tidak diperbolehkan ikut. Sebenarnya kedua anaknya ini adalah anak yang ramah dengan warga, meski orang tuanya sedikit terlihat sombong. Karena keluarga Pak Wiyoko memang paling mencolok di area sekitar kampung. Rumah Pak Wiyoko di tahun 99 sudah paling megah di situ. Dan juga dia punya mobil dengan keluaran yang terbaru tahun itu. Bahkan anak-anaknya disekolahin di tempat yang cukup terpandang. Ya, untuk standar orang desa saat itu ya udah wow banget lah. Sedangkan Pak Wiyoko dan istrinya ini tidak pernah terlihat melakukan aktivitas bekerja dan lain sebagainya.
Ya mereka hanya di rumah aja. Bahkan saat lebaran, Natalan, dan hari raya apapun, keluarga ini seperti tidak pernah merayakannya. Entah mereka beragama apa, dan warga pun tidak mau ikut campur. Sempat ada beberapa warga yang bertanya kepada salah satu pembantunya saat ketemu pas belanja di pasar. Akan tetapi, orang-orang yang berusaha mencari tahu tentang keluarga Pak Wiyoko ini, keesokan harinya tiba-tiba meninggal dengan lidah yang terpelintir dan tanpa sebab. Awalnya warga tidak berpikir bahwa kematian warga tersebut ada kaitannya dengan keluarga Pak Wiyoko. Tapi setelah bertambahnya jumlah warga yang meninggal dan dengan kondisi dan cerita yang sama, warga pun mulai menaruh rasa curiga. Bahkan warga sempat mendatangi rumah Pak Wiyoko. Tapi anehnya, para warga yang ikut berdemo di malam harinya mereka terkena penyakit kulit. Mereka pun merasakan gatal sampai kulitnya ini memerah. Akhirnya, para warga yang terkena penyakit kulit ini pergi berobat ke seseorang yang bisa dikatakan tetua di Kaliurang. Tetua ini berkata kalau mereka ini semuanya kena teluh dari Pak Wiyoko. Dan untungnya mereka bisa sembuh. Semua warga tidak ada lagi yang berani lewat di depan rumah Pak Wiyoko. Sampai beberapa tahun kemudian kehebohan dimulai. Pada tahun 2002, di mana Ariana, putri kedua Pak Wiyoko, terlihat sudah hamil tua. Dan di mana pada saat itu ada warga yang tidak sengaja lewat dan menyapa Ariana. Tapi warga ini salfok dengan perutnya Ariana yang terlihat sudah membesar seperti orang yang sedang hamil. Saat warga ini sedikit menjauh, dia melihat Mayang, kakaknya Ariana ini, keluar dari rumah dan menghampiri Ariana. Lalu menarik kasar rambut Ariana agar masuk kembali ke rumah. Dari warga inilah rumor ini semakin berkembang sampai ke desa sebelah. Dan sejak kejadian meninggalnya beberapa warga dengan kondisi lidah terpelintir dan beberapa warga juga yang lain kena teluh, semua masyarakat sekitar memilih untuk tidak ikut campur yang berurusan dengan keluarga Pak Wiyoko. Meski mereka cemas dengan kondisi Ariana, tapi mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dan sekitar bulan Juli di tengah malam, ada suara teriakan yang sangat terdengar seperti orang kesakitan. Beberapa warga akhirnya keluar rumah untuk memastikan suara tersebut. Dan suara ini datang dari rumah Pak Wiyoko. Setelah mereka tahu sumber suaranya yang berasal dari rumah Pak Wiyoko, mereka pun tidak berani mendekat. Padahal warga tahu kalau itu adalah suara Ariana. Dan semua warga benar-benar sangat bingung karena tidak tahu harus berbuat apa. Karena suara Ariana ini sampai terdengar satu desa. Dan kalau kita pikir-pikir, suara manusia yang usianya masih belia dan teriakannya bisa membangunkan satu desa, berarti ini ada pertanda bahwa ada yang tidak beres. Semua warga hanya bisa terdiam di dalam rumah masing-masing. Satu desa sempat dibuat hening. Nah, barulah jam 3 dini hari, ada banyak orang yang berpakaian merah hitam keluar dari rumah Pak Wiyoko dengan mengendarai mobil mewah. Warga yang melihat segerombolan orang-orang itu langsung berpikir, untuk apa orang sebanyak itu di rumah Pak Wiyoko tengah malam gini? Ditambah suara teriakan dari Ariana yang begitu menggelegar. Pagi pun datang saat ada penjual ikan yang hendak ke pasar melewati rumah Pak Wiyoko. Si penjual ikan ini secara nggak sengaja melihat Ariana sedang duduk di depan rumah dengan wajah yang pucat dan pandangannya yang kosong. Tapi anehnya perut Ariana ini sudah kempes. Penjual itu kaget dan langsung menjauh
dari rumah Pak Wiyoko. Dan sesampainya di pasar, penjual ini memberitahu ke semua warga di sana. Warga yang mendengar kejadian itu menjadi heboh. Mungkinkah Aryana ini sudah melahirkan? Dan di mana bayinya? Akan tetapi di bulan Desember akhir 2002, Aryana hamil untuk kedua kalinya. Dan lagi-lagi tidak ada yang tahu siapa yang sudah menghamili Aryana. Suatu ketika Pak Wiyoko dan istrinya pergi keluar rumah bersama Mayang, anak pertamanya. Mereka meninggalkan Aryana sendiri di rumah. Dan disinilah warga dikejutkan dengan kemunculan Aryana yang tiba-tiba sudah ada di tengah keramaian pasar. Dengan bajunya yang lusuh, kurus kering, rambut acak-acakan, dan juga dengan perutnya yang sudah membesar. Bau Aryana juga seperti orang yang tidak pernah mandi. Di situ Aryana juga menangis dan meminta tolong sambil dia sujud ke orang-orang yang ada di pasar. Karena warga takut dengan Pak Wiyoko, sehingga tidak ada yang bisa menolong Aryana. Dan Aryana berkata dengan lantang, kalau saat itu dirinya ini dijadikan tumbal untuk dihamili oleh iblis yang dipuja keluarganya. Dan dia ingin keluar menjauh dari keluarganya. Bahkan anak kedua yang dikandungnya saat ini adalah anak iblis. Dia juga bilang saat kejadian tengah malam dia berteriak itu, dia dipaksa untuk melahirkan anak pertamanya. Dan bayinya hanya untuk dimakan badannya, lalu kepalanya dijadikan persembahan. Dan setelah itu bayinya ini dikuburkan di bawah 2 pohon kapuk yang ada di depan kontrakan Mbak Puji ini. Nah, kemungkinan anak keduanya ini juga akan diperlakukan seperti itu. Aryana terus-menerus meminta tolong untuk dibantu dicarikan dukun bayi yang bisa membantu dia untuk aborsi. Tapi lagi-lagi warga sama sekali tidak ada yang bisa membantu karena takut dengan keluarga Pak Wiyoko. Nah, tiba-tiba ada bodyguardnya Pak Wiyoko datang dan menjemput Aryana, lalu membawa Aryana pulang ke rumah. Dan sejak saat itulah semua warga tidak ada yang melihat sosok Aryana lagi, yang setiap pagi selalu duduk di depan teras rumahnya. Singkat cerita, di awal tahun 2003, Aryana ditemukan warga tergantung di pohon kapuk depan rumahnya sendiri dengan luka tusuk di perutnya. Semua satu desa menjadi heboh. Bagaimana bisa orang yang ingin bunuh diri tapi perutnya ini tertusuk? Dan bagaimana juga caranya seorang Aryana yang takut ketinggian bisa naik ke atas pohon lalu gantung diri dengan tali yang masih terikat dengan rapi? Warga langsung berbondong-bondong ke rumah Pak Wiyoko dan beberapa warga juga langsung membuat laporan ke kantor polisi. Tapi saat warga melihat keluarga Pak Wiyoko ini keluar, keluarga Pak Wiyoko ini keluar dengan ekspresi yang biasa aja. Keluarga ini tidak terlihat sedih atau bahkan menangis. Kemudian Pak Wiyoko menyuruh bodyguardnya untuk menurunkan Aryana dari pohon. Saat mayat Aryana diturunkan, terlihat darah di perutnya ini sudah kering. Sedangkan tali tampar yang berbekas di lehernya seperti masih baru terikat. Yang berarti kalau Aryana ini sebenarnya sudah meninggal dari semalam. Dan kemungkinan demi mengalihkan alibi pembunuhnya, mayat Aryana dibuat seakan bunuh diri dan digantung dengan sengaja di pohon kapuk. Tapi ada yang aneh, perut Aryana di sini sudah kempes. Warga sempat teringat dengan cerita Aryana saat itu. Kemudian ada seorang warga yang memberanikan diri untuk bilang ke salah satu polisi. Lalu dengan sigap, polisi membawa semua orang yang ada di rumah Pak Wiyoko untuk ke kantor polisi. Kemudian polisi langsung menggeledah rumah Pak Wiyoko. Nah, dengan arahan warga juga, polisi menggali tanah di bawah 2 pohon kapuk
Dan betapa kagetnya, ditemukan 2 tengkorak kepala bayi yang salah satunya seperti masih baru dikubur. Tapi tidak ditemukan anggota tubuh lainnya, dan hanya bagian kepalanya aja yang ditemukan terkubur di bawah 2 pohon kapuk ini. Beberapa polisi yang menggeledah masuk rumah Pak Wiyoko, mereka juga menemukan adanya satu ruangan yang kemungkinan dijadikan ruang pemujaan. Nah, di sana ditemukan satu toples berisikan 2 ari-ari bayi yang berbeda. Lalu ada satu toples kaleng lagi yang berisikan jari-jari bayi. Di sana juga ditemukan banyak rambut yang sangat panjang dengan tekstur yang sangat aneh. Polisi yang sudah merasa tidak nyaman kemudian segera mengamankan semua temuannya dan beranjak pergi lalu memasang polis lain. Berhari-hari lamanya rumah itu kosong. Sampai pada suatu hari ada polisi dan juga dinas kebersihan membersihkan rumah Pak Wiyoko ini. Mereka juga menghancurkan tempat pemujaan di rumah itu. Saat petugas kebersihan membersihkan rumah Pak Wiyoko ini, ada warga yang bertanya, "Loh, Pak, kenapa rumahnya dibersihkan?" Rumah pembunuhan kalau nggak segera dibersihin justru bahaya. Makanya sekarang kita bersihkan sampai nanti ada pihak keluarga yang bersedia mengambil alih rumah ini. Mendengar hal tersebut, warga semakin terkejut. Berarti Ariana meninggal bukan karena bunuh diri, melainkan dia dibunuh. Ariana dibunuh oleh keluarganya sendiri dan dijadikan tumbal pemujaan iblis yang sesat. Dan setelah diotopsi, ternyata Ariana mengalami banyak sekali kekerasan fisik maupun seksual. Dia dilecehkan dan dipaksa aborsi saat kehamilannya masih berusia 6 bulan. Dan setelah dipaksa aborsi, Ariana juga ditusuk sebanyak 7 kali di perutnya. Sampai 3 tusukannya ini merobek rahimnya. Nah, sedangkan ayah, ibu, kakak, dan 1 bodyguardnya dipenjara dengan hukuman berbeda-beda. Untuk 2 pembantunya dibebaskan dikarenakan tidak ikut andil apapun. Nah, kebetulan salah satu pembantunya ini adalah adik dari Pak Haji, di mana adik Pak Haji ini sebut saja Ibu Aminah. Beliau menceritakan kepada Pak Haji betapa sadisnya perlakuan Pak Wiyoko dan sang istri kepada anaknya sendiri, hanya demi kekayaan yang bersifat sementara. Ibu Aminah ini bekerja dengan Pak Wiyoko sejak tahun 1999. Sejak pertama kali Pak Wiyoko dan keluarga menempati rumah tersebut. Jadi Ibu Aminah ini paham betul apa saja yang dilakukan oleh keluarga tersebut. Bahkan Bu Aminah dan pembantu satunya ini, sebut saja namanya Bu Mirah, mereka ini dilarang untuk memberi makan ke Ariana selain makanan bekas malam. Bu Aminah juga menambahkan, padahal Mbak Ariana ini adalah anak kesayangan. Tapi sejak usianya menginjak 17 tahun, perlakuan mereka ke Ariana berubah drastis. Ibu Aminah dan Ibu Mirah hanya bisa diam melihat kekerasan demi kekerasan yang diterima Ariana saat itu. Nah, jenazah Ariana ini dibawa ke rumah eyangnya yang ada di Jawa Barat. Akhirnya jenazah pun dikafani dan disolati sebelum dibawa ke Jawa Barat. Kejadian epiknya bukan hanya di situ saja. Kakak Ariana ini, yaitu si Mayang, ditemukan bunuh diri di sekitar lokasi penjara. Sebelum bunuh diri, Mayang seperti terkena gangguan mental. Dan kemudian dipanggillah psikiater. Nah, menurut dokter psikiater yang menangani Mayang, Mayang pernah berkata kalau dirinya ini pernah didatangi arwah adiknya yang menangis. Dan juga menyalahkan dirinya yang tidak bisa melindungi adiknya.
tapi malah bekerja sama dengan orang tuanya untuk menghabisi Ariana. Mayang juga berkata, dia terpaksa melakukan itu karena iri dengan Ariana, tapi sekarang dia menyesal. Kemungkinan karena tingkat halusinasinya sudah semakin tinggi, dan akhirnya Mayang memutuskan untuk bunuh diri dengan mengiris pergelangan tangannya. Nah, untuk kabar orang tuanya sampai detik ini semua warga tidak ada yang tahu. Ada yang bilang mereka sekarang menjadi gila, tapi entahlah. Dan sekitar tahun 2009 ada seorang perempuan yang usianya 40 sampai 50 tahun. Dia datang ke rumah itu dengan beberapa petugas kebersihan. Dan ternyata rumah itu sudah dipindahkan hak miliknya. Rumah itu sekarang menjadi milik seorang ibu yang kita sebut aja namanya Ibu Wiwi. Nah, Ibu Wiwi ini adalah adik bungsu dari Pak Wiyoko. Awalnya rumah ini ditempati Ibu Wiwi dan anak-anaknya. Sampai di tahun 2010 akhir, Bu Wiwi tiba-tiba pindah rumah dadakan sejak salah satu anaknya hampir meninggal dunia. Jadi ceritanya anak Bu Wiwi ini yang laki-laki tiba-tiba kesurupan dan menjodotkan kepalanya ke dinding berkali-kali, tepat di jam 2:09 waktu setempat. Bu Wiwi ini orangnya ramah dan baik sekali. Beliau tidak sungkan-sungkan untuk membantu tetangga sekitar yang kesusahan. Makanya ketika kejadian anaknya kesurupan, tetangga juga tidak segan untuk bertindak cepat menolong Bu Wiwi. Usut demi usut, anak Bu Wiwi kerasukan arwah salah satu anak Pak Wiyoko. Dan alhasil rumah itu kosong untuk kedua kalinya. Sampai pada akhirnya Bu Wiwi berniat untuk menyewakan rumah itu. Dan bahkan rumah itu sudah pernah disewa 6 orang. Tapi tidak ada satupun orang yang kuat bertahan. Paling lama juga yang stay di situ hanya 3 hari aja. Makanya saat Pak Haji melihat Mbak Puji dan juga suaminya, beliau merasa salut. Kok ada yang sampai kuat stay di sana, bahkan sudah hampir 3 bulan. Tapi ya mau gimana lagi, kontrakan itu sudah dibayar full 1 tahun oleh perusahaan tempat suami Mbak Puji ini bekerja. Oke, itu tadi cerita tentang asal-usul rumah kontrakan Mbak Puji berdasarkan penuturan dari Pak Haji. Nah, sekarang kita beralih ke Mbak Puji dan suaminya lagi. Setelah mendengar cerita itu, Mbak Puji semakin yakin untuk cepat pindah rumah. Malam itu, Mbak Puji dan suami tinggal sementara di rumah Pak Haji. Karena besok suaminya harus bekerja. Pagi harinya, ketika suaminya berangkat kerja, Mbak Puji ini izin kepada Bu Haja untuk pulang ke kontrakan mengambil baju bersih. Karena baju yang dibawanya ini sudah kotor. Bu Haja sempat melarang, tapi Mbak Puji tetap bersikeras untuk mengambil bajunya di kontrakan. Singkat cerita, Mbak Puji sampailah di kontrakannya. Saat hendak menyentuh pagar, Mbak Puji sempat ingin mengurungkan niatnya. Tapi dia tetap memaksa masuk. Dan betapa kagetnya Mbak Puji, rumahnya yang baru ditinggal 2 bulan, saat dilihat, kondisinya seperti sudah ditinggal bertahun-tahun. Dengan bacaan doa di dalam hati, Mbak Puji mulai melangkah masuk. Saat hendak mengambil baju dan dimasukkan ke dalam koper, Mbak Puji mendengar suara yang sangat lembut dan berkata, "Tolong jaga dan bersihkan rumah ini, jangan sampai ditinggal." Mbak Puji di situ kaget bukan main, karena di situ tidak ada siapa-siapa dan hanya dia seorang diri. Lantas itu suara siapa? Mbak Puji sempat diam sejenak dan Mbak Puji merasa aneh. Tiba-tiba dia enggan pergi dari rumah itu. Lalu dia menghubungi suaminya untuk pulang kembali ke kontrakan sambil dia beres-beres rumah yang kotor itu. Sore harinya, suami Mbak Puji pulang dan bertanya untuk memastikan apakah Mbak Puji ini benar-benar yakin dengan keputusannya. Dan ternyata Mbak Puji ini benar-benar serius dengan keputusannya. Mereka pun menempati rumah itu lagi. Dan tepat di bulan ke-6 mereka menempati kontrakannya, Mbak Puji
kembali hamil untuk kedua kalinya. Tapi sangat disayangkan, Mbak Puji kembali keguguran secara tiba-tiba di jam 2:09 dini hari. Dan Mbak Puji ini mengabarkan ke tim cerita emak melalui pesan singkat. Nah, kalian ingat gak dengan jam 2:09? Ada beberapa hipotesa yang berkaitan dengan jam 2:09 di dalam cerita ini. Pertama, menurut hasil forensik, jam 2:09 adalah jam kematian Ariana. Kedua, keguguran pertama kali Mbak Puji ini juga di jam 2:09. Ketiga, jam bunuh diri Mayang di penjara itu juga di jam 2:09. Yang keempat, anak Bu Wiwi yang kesurupan itu juga di jam 2:09. Dan yang terakhir, keguguran Mbak Puji yang kedua juga tepat di jam 2:09. Ada misteri apakah dengan jam 2:09? Wallahu alam, cuma Allah yang tahu. Tapi kita dari tim Lentera Malam dan juga tim cerita emak mengucapkan turut berduka cita atas keguguran yang menimpa Mbak Puji. Tapi kita juga nggak tahu apakah cerita ini pernah di-up oleh media atau belum. Tapi Narsum memberikan beberapa nomor telepon orang-orang yang bersangkutan seperti Ibu Haja, Ibu Haminah, Bu Mirah, dan ada 3 warga setempat yang kita sebut aja namanya Pak Wahyu, Pak Waluyo, dan juga Bu Kasmirah. Bahkan kita juga dikasih nomor Bu Wiwi. Tim cerita emak juga sudah menelpon satu persatu ke orang-orang ini. Dan memang benar, ceritanya ini benar-benar nyata. Mereka semua membenarkan cerita dari Mbak Puji, makanya kita putuskan untuk up cerita ini. Semoga dari cerita ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa rezeki itu sudah ada yang mengatur, dan janganlah dibodohkan oleh uang, apalagi sampai berbuat konyol dengan keluarga sendiri. Oke, itu tadi cerita yang gue bawain untuk segmen cerita horor kali ini. Semoga teman-teman bisa ambil hikmahnya dari cerita yang gue bawain tadi. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain lonceng ya. Jadi buat pasukan Lentera Malam yang punya cerita horor, kalian bisa langsung aja DM ke IG kami atau email ke Lentera Malam. Nanti ada admin kita yang arahin kalian di sana. Linknya juga udah gue taruh di deskripsi. Nah, ada satu lagi nih. Jadi buat pasukan Lentera Malam yang udah ngirimin ceritanya ke email kami dan yang terpilih ceritanya untuk kita angkat di segmen cerita horor, kalian akan mendapatkan merchandise khusus kontributor Lentera Malam. Gue mau ngasih tahu kalau Lentera Malam ini juga hadir di TikTok. Dan buat kalian yang suka sama cerita-cerita horor pendek, kalian bisa langsung aja mampir ke akun TikTok kita nih. Karena di situ ada beberapa cerita pendek yang kemungkinan juga kita nggak up di YouTube. Jadi buat teman-teman yang penasaran langsung aja ke akun TikTok kita. Nanti mungkin linknya juga gue taruh di deskripsi atau gue taruh di sinilah. Yaudah, mungkin cukup untuk video kali ini. Gue Jamal dari Lentera Malam. Bye.